ini kan pelanggaran besar ya. pelanggaran besar, memang tidak diperbolehkan. Justru ini yang dipegang ini prosesnya seperti apa dulu? Karena bank itu asal-asalan menyerahkan atau memang diserahkan kepada KPM pas diminta, saya juga tidak paham. Di dapur Kap Korda. melihat Korda lupa Korda Dahlim, melihat persoalan-persoalan semacam ini, pernahkah enggak Korda mengkoordinasi dan justru itu menjadi sebuah laporan khusus gitu ya, karena taunya masyarakat itu kan TKSK dan Korda taunya gitu kan. Kalau orang-orang desa itu kalau ngurus urusan itu kan terlalu dedeti Mas. Iya, betul. Nah, gitu kan. Lo tahu gimana caranya, lo sepenting mau lo deti itu berarti lo entos gitu kan. Betul itu. Ya kan gitu kan, itu rentisa, itu akidena rentisa. Kalau cepet detik itu berarti orang hebat kan begitu. Lah, persoalan-persoalan ini kan pasti akan menjadi sebuah kegelisahan tersendiri bagi teman-teman TKSK dan juga Korda kan. Apa langkahnya selama ini ketika anak buahnya Dinda Halim mengeluh semacam ini ke masyarakat? Kan bukan dibully. Si Keberomoro kan TKSK. Si Keberomoro kan TKSK. Apa langkahnya Dinda selama ini? Apa hanya yang sekedar selesai di sandasan amang drumeng? Atau bagaimana Pak Koda? Ya, jadi gini, ketika ada permasalahan seperti itu, teman-teman kan direkap, nama, nomor rekening, semuanya sampai alamatnya itu direkap semua. Tapi KTP-nya difoto sama teman-teman. Sedangkan saya nanti fungsinya di pelaporan itu. Pelaporan, tiap bulan saya melaporkan bahwa ini saldonya kosong. Padahal itu di SP2D atau data bayar itu ada, sudah dibayar sebenarnya oleh pusat, tapi saldonya kosong, tidak terisi. Kita laporkan, ya kadang kita juga via surat dari dinas sosial untuk lebih menyantar instansi gitu, biar lebih cepat koordinasinya. Dan juga kita ada tembusan ke BRI, di BRI juga dicek di sistem, kadang prosesnya masih berbelit juga. Ya. Harus ke pusat juga. Jadi laporan pusat dulu baru itu bisa diselesaikan gitu. Oh gitu. Jadi motor dulu lewat pusat baru ke sini gitu ya. Seandainya bisa diselesaikan di kabupaten itu kan lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Dinda, curiga nggak bahwa ini justru problemnya di bank? Wong sudah kan negara memberikan tugas kepada bank tersebut untuk melakukan penyaluran program negara itu kan, BBNT itu yang menjadi tugas penyaluran itu kan ada di bank. Kalau ada kartu tidak terisi kan nggak masuk akal ketika menyalahkan TKSK. Mestinya itu kan ruang lingkup tugas dari bank. Lah ini pernah nggak diteliti, dikaji dan segala macamnya oleh teman-teman Korda dan TKSK? Satu, untuk menghindari orang bawah itu menyalahkan TKSK atau Korda. Ya, karena itu di luar kemampuan dan di luar kewenangan dari tugas yang diberikan negara kepada Korda dan TKSK. Ini kan jelas ada di bank ini kan. Kalau urusan terisi nggak terisi uang kan bank Mas Sulaiman. Iya kan? Bukan urusan kewenangannya Korda dan TKSK. Atau yang pasti ini ada di persoalan elit gitu, bukan persoalan elit, ini persoalan elit. Bisa saja di kementeriannya tidak transfer atau gimana, atau memang di banknya yang justru bermasalah kan begitu. Pernah nggak ini justru dijadikan sebuah isian masalah yang serius oleh teman-teman pendamping? Karena saya yakin ini tidak hanya terjadi di Bangkalan, pasti juga di luar daerah terjadi juga. Itu nasional. Pernah nggak ini menjadi sebuah dim khusus? Iya, sering kita bahas ketika ada rapat, yaitu saldo kosong. Isu-isu khususnya. Iya. Sering kita bahas kenapa ini kok. Padahal di data itu sudah ada, dibayar oleh pusat. Berarti apalagi sudah dibayar, berarti jelas itu di banknya. Iya. Kalau sudah dibayar kan jelas di banknya. Kan gitu Mas.
Logika sederhananya kan seperti itu, Mas Iya, Halim kan gitu iya. kan. Berarti di banknya nih problemnya. Jangan-jangan di banknya juga ada mafia. Jangan-jangan kan gitu kan. Kan iya, Mas. Kalau di banknya ini ada yang mafia, sampai kapanpun nggak akan pernah tertib ini, Mas Halim. Iya. Sepakat nggak itu? Iya, sepakat. Iya kan? Itu memang Iya. harusnya ada solusi yang lebih cepat. Karena gini, Mas, ini tolong dikonfirmasi dan juga dijawab baik Mas Halim atau Mas Sulaiman. Orang bawah itu termasuk sandasan di kalangan aktivis juga gitu ya, di kalangan aktivis dan juga orang-orang desa itu justru banyak sandasan di lapangan, justru banyak menyalahkan TKSK dan juga pendamping karena satu ya, yang paham tentang itu adalah pendamping, apakah TKSK atau memang Korda. Yang sering muncul di lapangan itu isunya begini. Satu, kartu dipegang TKSK. Kartu. Yang kedua, kartu itu ada di oknum desa. Ini yang terjadi isu-isu di lapangan. Yang ketiga, ini memang kosong seperti ini. Ujung-ujung kartunya ada esena sama dengan yang diceritakan Mas Sulaiman. 3 isu ini nimpel di BPNT. Apa yang ingin disampaikan oleh Dinda Halim tentang masalah isu ini? Mas Halim, silakan Mas Halim. Kalau masalah KKS untuk penyaluran awal kan kita sudah lewat bank kan. Penyalurnya itu banknya ikut ke lapangan. Itu bank kan tahu sendiri prosedurnya bank itu ketat. Kalau kita tidak ketemu dengan orangnya atau KYC namanya, itu tidak dikasih kartunya. Istilahnya apa? KYC. Harus ketemu orangnya. Enggak, saya ingin belajar juga. Itu. Kalau istilah bank juga, tapi kata orang bank itu KYC. KYC ya. KYC. Ketemu orang, ketemu Harus langsung. ketemu, Kalau bukan orangnya nggak mau. Nggak mau. Nah. Salah ejaan aja ditolak sama bank. Jadi kalau misalnya SOP-nya begitu. SOP-nya seperti itu. Terus. Kalau misalnya sampai ada pendamping pegang kartu itu dari mana kan gitu. Pendamping yang mana? Pendamping yang mana? Buktinya apa kan gitu. Itu yang urusan masalah hubungan relasi dengan banknya. Dengan banknya. Itu satu kan ada tiga yang sering saya dengar itu. Kartu dipegang TKSK, pendamping, terus dipegang oknum. Intinya 2 isu ini sama sebetulnya, dipegang oknum gitu. Bisa itu dipegang TKSK atau dipegang oleh oknum desa. Dan 3 kosong. Artinya, lah ini ada spekulasi, kosongnya ini justru sudah dicairkan. Tapi kalau melihat dari ceritanya sampean, justru memang tidak masuk kan ini kan? Ada yang tidak masuk. Ya mungkin ada juga yang memang sudah dicairkan oleh orang yang bukan KPM istilahnya ya. Bukan KPM kan mungkin juga ada Mas Sulaiman. Ya kalau saya melihat kartu yang dipegang oknum itu sampai hari ini belum ada informasi laporan masuk kalau dipegang oleh oknum pendamping. Mau gitu. Dan kalau memang ada itu kecamatan mana itu saja mungkin bisa kita tidak lanjuti. Bisa ke Pak Korda atau ke Dinas Sosial. Tapi kalau dipegang oknum ini kan pelanggaran besar ya. Pelanggaran besar memang tidak diperbolehkan. Justru ini yang dipegang ini prosesnya seperti apa dulu? Karena bank itu asal-asalan menyerahkan atau memang diserahkan kepada KPM pas diminta. Saya juga tidak paham. Diminta ke KPM. Oh, diminta berarti banknya tidak salah itu menyerahkan ke KPM. Nah ini kan 3 isu. Ini 3 isu kan. Isu salah satunya adalah kartu itu dipegang oleh TKSK. Ya memang TKSK-nya yang minta ke KPM kartunya ini. Ada, ini ada. Bahkan dalam minggu terakhirnya ada. Nanti saya tidak mau bicara di sini. Nanti offline ya, off air. Ada. Dan itu isu yang terjadi di bawah itu semacam itu. Yang saya ingin klarifikasi itu, ini kan tidak boleh sebetulnya Mas. Tidak boleh. TKSK tidak boleh pegang itu, apalagi minta secara aktif. Kalau sudah minta kartu ke KPM, yang sebetulnya tugasnya adalah bagaimana ini itu dari KPM gitu kan, itu dari KPM dibagikan, dibagikan ke KPM, justru diminta lagi ke KPM kan ini pelanggaran besar. Itu pemirsa, catat ini yang bicara Korda.
atasnya TKSK. Jadi TKSK yang merasa megang itu dan minta itu segera kembalikan itu. Segera kembalikan dan bantu untuk bagaimana pencairan itu betul-betul bisa berjalan dengan tertib ya. Saya tidak akan membuka ini dan itu, cuma segera itu dikembalikan sama dengan PIP kemarin. Saya alhamdulillah mendengar banyak kepala sekolah sudah mengembalikan, termasuk masalah ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Korda ini bisa menertibkan semua ini. Karena kalau Pak Korda ini kan ada di Geger, tidak mungkin bisa memantau TKSK seluruh kecamatan. Kalau di Sota mungkin enggak. Enggak, ya begini Mas Aliman, ini perlu diklarifikasi dulu. Sekarang ini kan memang percayaannya ada 4 tahap. Ada 4 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, tahap 4. Ada sebagian masuk tahap 1, sekarang ini sudah proses tahap 2. Tahap 3-nya belum cair kan seperti itu. Kadang-kadang memang KPM itu kalau udah cair itu mencari TKSK, teman-teman pendamping untuk melaporkan itu. Dan itu perlu diluruskan. Itu mencari pendamping dengan alasan tidak cair itu kan memang wajib melaporkan itu. Oh gitu. Nah, kalau memang itu TKSK minta, coba dikirim foto kartunya sama ATM-nya apa? Nomor rekeningnya dengan ATM-nya, itu kan wajar-wajar saja. Oh itu iya. Ini mentai. Makanya pelanggaran ya. Bukan saya yang bicara, ini adalah Korda dan juga disaksikan oleh salah satu TKSK di Kecamatan dari Soca. Jadi TKSK yang meminta ini segera untuk dikembalikan. Oke, ada 3 isu, dan kalau memang yang tidak berisi itu bukan berarti itu memang sudah dicarikan oleh oknum, bukan berarti, tapi bisa saja itu memang belum ditransfer atau memang belum kosong seperti tadi itu adalah masalah bank, kan itu Mas Korda, Mas Halim ya, kan ada 2 laporannya sudah ditransfer ternyata belum masuk gitu kan, ada 2, jadi persoalannya banyak di PPNT ini sebetulnya pemirsa. Sehingga kesalahan ini tidak seharusnya dilemparkan dan dituduhkan kepada Korda dan TSK, karena kemungkinannya banyak gitu kan. Meskipun peluang itu memang yang ada, karena masyarakat bawah itu kan memang banyak tidak sepintar Mas Sulaiman dan tidak sepengalaman Mas Sulaiman kan. Ujung-ujung ini sepenting mau lepas yang header, dan engkau sepenting lah apa begitu ya orang Madura, orang bawah itu kan gitu. Mas Halim, ada nggak yang tambahan klarifikasinya masalah 3 isu ini? 3 isu tadi itu sudah cukup ya? Aturannya semacam itu. Iya. Kalau untuk saldo nol sendiri kadang setelah beberapa hari kadang ada yang cair juga muncul sudah dilaporkan. Tapi kadang ada yang sampai berbulan-bulan juga. Ya. Itu dinamikanya pemirsaku. Ini sebetulnya program ini untuk membantu meringankan pengeluaran dari masyarakat gitu ya. Dalam 1 bulan itu memang tidak di handle semua oleh negara, tapi mungkin 10 hari atau beberapa harinya itu kan gitu. Konsep dasarnya Mas Sulaiman ya kan begitu Mas Sulaiman. Sehingga BPNT ini diluncurkan menjadi sebuah program bantuan sosial oleh Kementerian Sosial kan gitu kan. Jadi ini kan sebetulnya kan per bulan Mas cairnya rutin berbulan harusnya. Itu diatur Duknisnya itu memang per bulan kan. Kenyataannya pengalamannya Mas Sulaiman memang begini. Banyak yang berbulan. Memang yang saldo kosong ini kadang memang sampai 3 bulan, ada yang tidak cair, gitu, ada yang 2 bulan. Tapi ada yang mulai dulu sampai sekarang ada, memang itu tidak cair. Mulai dulu sampai sekarang tak cair. Ada juga gitu. Seperti itu. Memang kompleks sekali persoalan terkait dengan saldo kosong. Ini harus mendapat perhatian luar biasa ini oleh Dinsos, SLRT, termasuk kementerian dan macamnya. Jangan-jangan ini memang program pencitraan ini. Jangan-jangan nih, karena di bawah ini justru menghadapi hal semacam itu. Jangan-jangan memang tidak ada duitnya. cuma angka penerima sekian ribu. Keren kan? Tapi kenyataannya ini berbulan-bulan banyak yang nggak cair. Kasihan juga ya harapan masyarakat miskin.